adalah panduan untuk adik-adik semuanya. Tidak boleh makan, minum selama ibadah berlangsung. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hafalkan ayat Mas. Adik-adik ikut memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah adik-adik semua. Hello everybody. Welcome to DSMD 2 DKI Jakarta. Berapa banyak adik-adik yang hari ini antusias dan bersuka cita untuk memuji Tuhan? Boleh katakan saya. Ketik saya di kolom komentar chat di YouTube-nya hari ini. Yes. Oke adik-adik, dan hari ini kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Yes. Jadi sama-sama kita bangkit berdiri, kita memberikan yang terbaik untuk Ya. Tuhan. Haleluya. Amin. Betapa dahsyatnya, betapa baiknya Tuhan kita. Amin, amin. Tuhan tidak pernah berhutang sama kita adik-adik. Yes. Tuhan mengasihi kita. Amin. Percaya? Yes. Asalkan teman-teman, adik-adik mau buka hatimu dan pikiranmu untuk fokus pada Tuhan. Amin. Yuk, sama-sama kita nyanyikan dan katakan. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me.
You're so good. You're so good to me. God, you're so good. You're so good to me. Ya betul Tuhan, Engkau sungguh baik kepada kami. Engkau sungguh baik pada kami. Amin. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelumnya kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh mengerti apa yang akan Engkau sampaikan melalui firman-Mu hari ini Tuhan, agar kami boleh belajar dan kami boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau fokus untuk mendengar firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, coba nih ya. Cici ada bawa gambar. Nih, kalian coba boleh lihat. Ini gambar apa? Ayo. Nah, kalau kita lihat ini gambar ini ada, kita tahu ya, ini adalah lambang negara kita. Ya, simbol lambang negara kita. Burung Garuda, Pancasila. Nah, ada lagi nih satu gambar. Nah, kalau kalian lihat ini, mungkin adik-adik tahu ya, di sekolah juga sudah diajarkan. Iya, lambang apa? Palang Merah Indonesia. Ya, banyak sekali lambang-lambang. Mungkin ada lambang gereja. Kalau kita lihat tahu, wah, itu lambang gereja saya, GSCA Grogol. Nah, gitu. Atau gambar apa, kelapa, tunas kelapa itu apa, simbol apa? Pramuka, betul. Nah, coba Cici mau ada satu gambar lagi. Coba kalau kalian lihat gambar ini, nah, apa yang ada di dalam pikiran kalian? Kalau Cici lihat gambar ini, kakak lihat gambar ini, kakak ingat tentang cerita dari firman Tuhan. Ayo, ada yang tahu? Iya, cerita tentang apa? Perjamuan, ya, tentang perjamuan. Nah, di dalam firman Tuhan menggambarkan ada perjamuan terakhir. Ya, sebelum Tuhan Yesus menderita, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan dan Paskah, perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Yuk kita coba cari jawabannya di dalam firman Tuhan. Ya, coba kita mau sama-sama baca. Kita buka firman Tuhan kita di dalam Matius 26 ayat 26 sampai 29. Nah, jawabannya ada di situ, ya. Ini lambang apa sih? Yuk kita baca sama-sama. Ya, siapin Alkitabnya. Di ayat ke-26, Matius 26 ayat ke-26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ayat 27, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk
pengampunan dosa. Dan yang terakhir 29, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Nah, itu jawabannya. Tadi jawabannya, gambar ini yang tadi kita lihat sama-sama menggambarkan apa? Roti, ya, melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang dipecahkan dan dihancurkan. Ya, tadi di dalam ayatnya kita ulang lagi di ayat 26, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ya, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberi makan kepada murid-muridnya, dan dia berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Jadi roti apa? Melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang terpecah-pecah, yang dipatahkan, yang dihancurkan dan dibagi-bagi. Ya. Nah, terus kalau anggur, air anggur ini melambangkan apa? Tuhan Yesus bilang di situ di dalam ayatnya yang ke-27. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi, roti melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang dipecahkan dan dihancurkan, dan air anggur dan cawan ini melambangkan darah Tuhan Yesus yang dicurahkan, ditumpahkan bagi kakak, bagi adik-adik semua, bagi orang-orang yang ada di seluruh dunia ini. Ya, melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ya, adik-adik. Nah, mengapa tubuh dan darah Tuhan Yesus ini dicurahkan, tubuh Tuhan Yesus ini dihancurkan? Mengapa? Karena apa? Yesus mau mengorbankan dirinya dengan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia rela tubuhnya dicambuk, ya. Dia rela dipakai mahkota duri sampai keluar darah dari kepalanya. Terus dia rela dipukulin. Tuhan Yesus rela dipaku tangannya, kakinya, dan dia mati di atas kayu salib. Karena apa? Karena dosa-dosa kita. Tubuhnya dihancurkan untuk menebus dosa kita, umat manusia. Nah, adik-adik, apa maksud Tuhan Yesus mengadakan perjamuan akhir itu? Ya, tadi dia ingin memberitahukan bahwa roti dan anggur itu melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sekarang, apa maksud Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya? Dan sampai saat ini kita juga mengadakan perjamuan di gereja-gereja, perjamuan kudus, ya. Orang-orang dewasa, jemaat-jemaat dewasa adakan perjamuan kudus setiap bulan, ya. Minum air anggur, roti tak beragi, ya. Nah, adik-adik belum, ya, anak-anak sekolah minggu belum, karena mengambil perjamuan kudus ini kalian harus benar-benar mengerti akan pengorbanan Tuhan Yesus, akan arti tubuh dan darah Tuhan Yesus, ya. Tidak boleh main-main mengambil perjamuan kudus itu. Nah, adik-adik, sekarang kenapa mengapa Tuhan Yesus mengadakan perjamuan akhir itu? Nah, yuk kita mau baca di 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 26. Kalian buka lagi Alkitabnya di dalam 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 26. Kita baca sama-sama ya.
24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Aku itu huruf besar, akan Tuhan ya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, adik-adik, maksud Tuhan mengadakan perjamuan ini, perjamuan terakhir, dia memberikan lambang roti dan air anggur sebagai tubuh dan darah Tuhan Yesus supaya apa? Supaya kita mengingat karya keselamatan yang Tuhan Yesus berikan untuk kita semua. Agar dengan pengorbanan dirinya di kayu salib, kita mengingat bahwa apa? Dosa-dosa kita dihapuskan. Sehingga apa? Kita boleh mengingat pengorbanan Tuhan untuk diri kita, menghapus dosa-dosa kita, agar kita tidak selalu melakukan dosa-dosa lagi. Kita nggak bandel lagi. Kita nggak marah lagi. Ya, kita mau menjadi anak-anak yang lebih baik, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang taat firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, bukan mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi menjadi pelaku firman. Sehingga hidup kita tidak selalu berbuat dosa lagi, membuat Tuhan Yesus sedih, ya, tidak mau membuat pengorbanan Tuhan Yesus sia-sia terhadap kita. Ya, dia sudah menebus kita di atas kayu salib. Sehingga kita harus mengingat pengorbanannya. Dengan apa? Melihat tubuh dan darah Tuhan Yesus yang tercurah untuk kita, menjadi peringatan akan pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kita mau baca ayat hafalan minggu ini. Ya, di dalam 1 Korintus 11 ayat 26 menjadi ayat hafalan kita hari ini, yaitu sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ya, kita menjadi apa? Memberitakan firman, memberitakan Tuhan Yesus, mengingat pengorbanan Tuhan Yesus, ya, menghapus dosa-dosa kita. Ya, adik-adik. Nah, sekarang firman Tuhan Yesus sampai di sini, kita harus mengingat setiap pengorbanan Tuhan atas diri kita. Sekarang kalian boleh lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami boleh belajar Tuhan dari firman hari ini, dan kami boleh mengerti Tuhan akan pengorbanan-Mu buat kami, karena cinta kasih-Mu yang sungguh luar biasa terhadap kami menghapus dosa-dosa kami. Dan kami mau Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang lebih baik dari hari ke hari. Kami boleh belajar, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang dengar-dengaran akan firman-Mu, menjadi anak-anak yang setia dan taat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, kita sudah dengar firman Tuhan yang luar biasa dari kakak yang luar biasa. Kita ucapkan terima kasih buat kakak yang sudah menyampaikannya kepada kita, dan biarlah kita menjadi
orang-orang atau anak-anak, teman-teman, adik-adik yang melakukan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita mengangkat kedua tangan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan telah menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan menyinari wajah-Nya kepadamu. Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan akan memberikan shalom-Nya kepadamu. Tuhan akan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan akan membuat engkau berhasil di dalam studimu. Tuhan akan menjaga engkau dari kecelakaan dan menjaga nyawamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan menepati setiap janji-janjinya kepadamu. Lakukanlah firman Tuhan dengan setia. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terimalah dengan iman. Biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai seluruh kehidupan kita, mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan setiap kita yang diberkati Tuhan katakan, amin. Nah adik-adik, tadi kita udah sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, dan kita udah sama-sama beribadah. Yes. Dan ini adalah akhir dari ibadah online sekolah minggu kita di minggu ini. Yes. Dan adik-adik tetap harus terkoneksi sama Tuhan ya, dengan cara membaca firman Tuhan setiap hari, berdoa, dan memuji Tuhan. Amin. Stay safe and stay healthy ya semuanya. Dadah. Bye-bye. God bless you. See you next week.